Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Fikria dari kelas A, Prodi Arsitektur, Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan mengenai beberapa materi terkait dengan mata kuliah teori arsitektur. Sebelum saya mempresentasikan materi-materi tersebut, saya akan membacakan daftar isi yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu paradigma dalam arsitektur yang memiliki 6 bagian. Yang pertama mitologi dan kosmologi, yang kedua estetika, yang ketiga sosial, yang keempat rasionalis, yang kelima kultur, dan yang keenam environmentalism. Nah, bagian kedua itu analogi dalam arsitektur yang memiliki 5 bagian. Yang pertama matematis, kedua romantik, ketiga biologis, keempat linguistik, dan yang kelima mekanik. Dan yang terakhir itu yang ketiga konsep dalam arsitektur yang memiliki 4 bagian. Analogi, metafora, pragmatik, esensi, atau hakikat. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai paradigma dalam arsitektur. Jadi, paradigma dalam KBBI itu diartikan sebagai daftar seluruh bentukan suatu kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata, model ilmu pengetahuan, dan kerangka berpikir. Selain itu juga paradigma kita dapat mengartikan sebagai seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat konstan dan sebagian lagi berubah-ubah. Semisalnya, semua unsur itu membentuk paradigma. Nah, untuk paradigma dalam arsitektur itu memiliki 6 macam paradigma. Yang pertama itu mitologi dan kosmologi, yang kedua estetika, yang ketiga sosial, yang keempat rasionalis, yang kelima kultur, dan yang keenam environmentalism. Yang pertama itu mengenai mitologi dan kosmologi, yang di eh, yang dimana mitologi dan kosmologi ini untuk keindahan bentuk-bentuk arsitektural bangunan yang terbentuk pertama kali itu terjadi bukan karena keindahan semata untuk mitologi dan kosmologi, tetapi mereka memandang bahwa uh, unsur dari suatu arsitektural bangunan itu dari tuntunan keagamaan atau penyembahan kepada kosmos atau alam semesta raya. Nah, asas-asas rohaninya yang menghendaki bentuk tersebut itu demi keselamatan atau jati diri daerah, khususnya untuk keluarga-keluarga yang bersangkutan. Nah, salah satu contoh bangunan untuk paradigma mitologi dan kosmologi ini bisa kita lihat di gambar di samping ini yang dimana menunjukkan gambar Candi Gedong Songo yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai estetika, yang mana estetika ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat pada awalnya, tetapi seiring berkembangnya zaman dan masa, membuat estetika itu tidak lagi hanya bercorak filsafat saja, tetapi sudah berkembang lebih leluasa. Misalnya, estetika itu sangat berpengaruh dan terikat dengan arsitektur, ilmu arsitektur. Nah, pertentangan antara perihal pengungkapan keindahan terjadi karena pandangan dari sudut teori objektif dan teori subjektif, yang dimana teori objektif ini melihat keindahan sebagai sifat atau kualitas yang memang telah melekat pada bendanya, yang kita bisa sebut dengan objek. Nah, kalau sedangkan untuk teori subjektifnya itu melihat bahwa keindahan itu hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati benda tersebut. Adapun juga beberapa langgam yang berkembang sebagai akibat dari penggunaan paradigma estetika pada masa-masa klasik yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu Yunani, yang kedua Romawi, ketiga Gotik, dan yang terakhir itu Renaissance. Nah, contoh bangunan untuk paradigma ini seperti gambar di samping, yaitu yang menunjukkan kuil Parthenon. Selanjutnya mengenai paradigma sosial yang
menjelaskan mengenai bagaimana manusia sebagai makhluk sosial itu berinteraksi melalui arsitektur. Nah, lingkungan merupakan juga salah satu alasan paradigma ini terbentuk. Nah, semakin besar seseorang akan semakin kompleks juga kehidupan sosialnya. Nah, salah satu contoh bangunan yang merupakan paradigma sosial itu Candi Borobudur, yang dimana candi ini merupakan karya arsitektur sebagai perwujudan dari adanya interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dan alkulturasi budaya masyarakat pendatang maupun masyarakat di lingkungan candi itu sendiri, yang dalam perwujudannya berdampingan oleh bangunan tempat tinggal penduduk dengan ciri arsitektur tradisi setempat. Selanjutnya itu mengenai analogi rasionalis. Nah, rasionalis ini diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Nah, rasionalis kalau di dalam arsitektur itu sebagai suatu paradigma yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar. Atau kita bisa mengartikan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Nah, salah satu contoh bangunan rasionalis untuk paradigma rasionalis ini yaitu Consolation Hotel di Monroyo, Spanyol. Untuk paradigma kultur menggambarkan suatu paradigma arsitektur yang rancangan atau perencanaan bangunannya ditentukan melalui budaya atau kultur masing-masing. Nah, di mana lingkungan yang berkaitan dengan bangunan ini menjadi salah satu pemicu utama adanya paradigma arsitektur kultur, yang dimana mereka mengikuti dari arahan kultur budaya di tempat masing-masing. Nah, salah satu contoh bangunannya itu kita bisa lihat gambar di samping yang menunjukkan rumah adat Tongkonan dari Toraja. Dan yang terakhir untuk bagian paradigma dalam arsitektur itu yaitu environmentalism, yang dimana paradigma ini dalam arsitektur merupakan paradigma yang menjadikan alam sebagai pemicu utama dan dasar pemikiran dalam membangun suatu bangunan. Nah, environmentalism ini mempunyai kaitan yang erat dengan unsur alam. Kita bisa melihat gambar di samping ini yang menunjukkan rancangan bangunan dari Frank Lloyd, yaitu disebut sebagai Falling Water. Yang bagian kedua itu mengenai analogi dalam arsitektur. Analogi dalam arsitektur ini yang pertama mengenai matematis, yang merupakan dasar utama ataupun dasar penting dalam arsitektur. Analogi ini memiliki pengertian bahwa analogi yang berdasarkan pada ilmu hitung dan geometri dalam pengambilan keputusan dalam arsitektur. Salah satu penjelasan mengenai analogi ini yaitu keyakinan dari beberapa para ahli teori arsitektur yang menyimpulkan bahwa bangunan yang dirancang sesuai bentuk murni dan angka primer itu akan sesuai dengan tatanan alam semesta dan menggunakan bentuk analogi paling rapi dan indah. Nah, salah satu contoh bangunannya itu untuk analogi matematis yaitu Unity di Habitation di Marseille, Prancis. Selanjutnya itu mengenai analogi romantik. Nah, pada analogi romantik ini kita mengartikan sebagai analogi arsitektur yang menggambarkan suatu bangunan di mana kita melihat melalui unsur dan tanggapan emosional pada pengamat bangunan. Nah, analogi romantik ini memiliki dua sisi cara. Yang pertama itu menimbulkan asosiasi, dan yang kedua itu melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan. Yang dimana asosiasi ini, maksud dari asosiasi ini yaitu mengambil rujukan melalui bentuk alam dan masa lalu. Sedangkan pernyataan yang dilebih-lebihkan itu maksudnya menimbulkan perasaan emosional seperti marah, khawatir, takut, maupun kagum terhadap suatu pengamatan pada sebuah bangunan. Contoh dari analogi romantik ini bisa kita lihat di gambar di samping ini yang menunjukkan bangunan yang dirancang oleh Moshe Safdie yang disebut dengan Habitat 67. Selanjutnya itu biologis.
yang dimana analogi ini merupakan suatu proses yang ada dalam analogi arsitektur yang beragam, yang beranggapan bahwa membangun itu ialah proses biologis, bukan proses estetis atau keindahan. Nah, analogi ini biasanya cenderung lebih menggambarkan ke arah pembangunan yang berkaitan dengan unsur alam. Salah satu contoh bangunan untuk analogi biologis ini bisa kita lihat di samping sini, yang menunjukkan foto vertical forest atau bangunan vertikal yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang terletak di Shanghai, China. Selanjutnya itu mengenai linguistik, yang dimana linguistik analogi ini berpandangan bahwa bangunan dirancang untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dan pengguna bangunan melalui 3 cara. Yang pertama itu model tata bahasa yang memandang bahwa arsitek itu sendiri dari unsur kata yang ditata menurut aturan tata bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat mengenai bangunan yang diamati ataupun digunakan. Yang kedua itu model ekspresionis, yang dimana mereka beranggapan bahwa suatu wahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikapnya terhadap sebuah proyek bangunan. Dan yang terakhir itu model semiotik, yang memandang suatu penafsiran mengenai arsitektur bahwa suatu bangunan ialah sebagai tanda penyampaian informasi mengenai apa benda atau hal tersebut yang sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Nah, salah satu contoh bangunan ini kita bisa melihat Monumen Mandala di Kota Makassar, Indonesia. Dan yang terakhir untuk bagian kedua ini yaitu analogi dalam arsitektur, yaitu analogi mekanik, yang dimana analogi mekanik ini merupakan pendeskripsiannya itu memiliki bentuk bangunan yang menyerupai bentuk mesin, yang dimana bangunan yang berbentuk mesin ini menunjukkan apa bentuk sebenarnya suatu bangunan jika dikaitkan atau menyerupai dengan bentuk benda, terutama mesin. Salah satu contoh gambarnya itu atau salah satu contoh bangunannya itu kita dapat melihat foto di samping ini yang menunjukkan bangunan Titer, atau bangunan Titer ini disebut sebagai Fosun Foundation yang berada di kota Shanghai, China. Dan yang terakhir itu konsep dalam arsitektur. Nah, konsep dalam arsitektur ini yang pertama analogi, yang dimana analogi ini merupakan konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas suatu benda dengan desain, yang dimana kesatuan konsep menggabungkan elemen-elemen satu baik ambisius dan elusif. Arsitek juga terkadang menawarkan esai atau skenario yang menggabungkan faktor-faktor penting dan ide-ide yang mempengaruhi solusi pada konsep analogi ini. Contohnya itu seperti bangunan Sydney Moscow by Lionel T. Soren. Yang kedua itu metafora. Nah, metafora ini mengidentifikasi hubungan di antara benda-benda di mana hubungan-hubungan yang terjadi lebih bersifat abstrak. Nah, dalam hal ini metafora menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan untuk melukiskan hubungan tersebut. Salah satu contoh bangunannya itu yang dirancang oleh OODA, yang nama bangunannya disebut dengan Busan Opera House yang terletak di Busan, Korea. Pragmatik. Konsep ini dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Salah satu contoh bangunannya itu Dubai Sustainable City yang dirancang oleh Sir Norman Foster. Dan yang terakhir itu untuk pada bab konsep dalam arsitektur itu yaitu mengenai esensi atau hakikat, yang dimana konsep yang ini mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Konsep ini merupakan hasil penemuan dan identifikasi pokok masalah. Salah satu contoh bangunannya itu Monumen Nasional yang dirancang oleh Friedrich
Friedrich Silaban. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan hasil presentasi yang saya telah bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.